Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lale Aprihatin Diana Safitri MPD selaku Tutor Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Putri Indo Jelita, saya mahasiswi program studi Manajemen S1 Universitas Buka Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik mengenai COVID-19 atau COVID-19. Lalu apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang disebut dengan virus corona, di mana virus ini menyerang sistem pernafasan pada manusia. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pada pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Jenis-jenis COVID-19 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat varian dari virus dari COVID-19. Yang pertama itu VOC, adalah varian virus SARS-CoV-2 yang dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19 dengan cepat, memperparah gejala, dan mengurangi efektivitas terapi. Jenis-jenis VOC diantaranya yang pertama, varian Alpha atau B117. Yang pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Yang kedua, varian Beta atau B1351. Yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Yang ketiga, varian Gamma atau P11 yang pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020. Yang keempat, varian Delta atau B16172 yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Dan yang kedua yaitu VOI, adalah varian yang saat ini sedang diteliti karena dicurigai berpotensi menjadi VOC. Jenis-jenis varian tersebut misalnya varian Lambda atau C37 yang pertama kali ditemukan di Peru pada Desember 2020. Yang kedua, varian Mu atau B1621 yang pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari 2020. Orang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, misalnya tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh seperti misalkan uang, gagang pintu, permukaan meja, dan lain-lain. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan lebih fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya menderita kanker. Gejala COVID-19, masing-masing orang memiliki respon berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum diantaranya demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Sementara itu, gejala yang sedikit rumit, misalnya sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki, serta mata merah atau iritasi. Sedangkan gejala serius, misalkan kesulitan bernafas atau sesak napas, kesulitan bicara atau bergerak, atau bingung, dan nyeri pada dada. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata, gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga sampai 14 hari setelah terinfeksi. Untuk dampak, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat saja, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurutnya, berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan perubahan penawaran dan permintaan barang dan jasa pada sektor ekonomi. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi energi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuannya, vaksinasi COVID-19 kini sudah dapat diberikan kepada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, serta ibu menyusui. Sementara itu, orang yang memiliki penyakit atau penderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan tapi harus ada izin dari dokter. Namun, juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus COVID-19. Di antaranya, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19 atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang terakhir itu jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Demikianlah akhir presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap selalu waspada, jaga kesehatan, dan tetap ikuti protokol kesehatan yaitu 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.